Saudara, pihak keluarga dan pemerintah Distrik Mulia mengklaim 3 orang yang ditembak aparat bukan anggota kriminal bersenjata. Ketiganya merupakan aparat Kampung Karubate, Puncak Jaya. Kepala Dinas Mulia, Tekiles Wonda, juga memastikan bahwa ketiga korban adalah aparat kampung yang selama ini bertugas melayani masyarakat. Ia menyebut ketiga korban bukan anggota KKB dan tidak berafiliasi dengan KKB karena ketiganya adalah warga sipil yang kesehariannya bekerja sebagai aparat kampung. Tekiles Wonda mengajak seluruh warga kembali beraktivitas dan menjaga situasi Kamtipmas menjelang peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Penembakan yang terjadi di wilayah kami, yaitu di Kampung Pepera, di Distrik Mulia, terjadi pembunuhan terhadap 3 orang, yaitu salah satunya kepala kampung, yang kedua bendahara kampung, yang ketiga Bamuskang. Oleh sebab itu kami sangat kecewa karena kami sebagai pemerintah kecil yang ada di wilayah Distrik Mulia tidak pernah mengetahui bahwa yang ada oknum-oknum KKB ataupun OPM dapat jaminan keamanan dari pemerintah dan aparat TNI Polri. Ratusan warga yang mengamankan diri ke Polres Puncak Jaya dan Kodim 1714 Puncak Jaya kembali ke rumahnya masing-masing. Sekda Puncak Jaya Yubelina Enumbi menyebut pihaknya memberikan jaminan keamanan kepada seluruh warga Puncak Jaya dan mengajak masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Ia menyebut aksi perusakan dan pembakaran oleh warga adalah aksi spontanitas karena kecewa dengan penembakan 3 warga Puncak Jaya. Kami sudah sepakat dengan keluarga, semua kita sudah sepakat bahwa tidak ada lagi kejadian seperti kemarin. Kejadian kemarin itu sudah selesai. Saya pikir Bapak Ibu juga sudah paham tradisi kami di Puncak Jaya. Kalau kami itu ada yang meninggal, keluarga kami, dan kami begitu dengar karena kaget, pasti emosional akan keluar. Lempar batu, hal-hal apa yang akan kami lakukan. Dan itu terjadi kemarin. Itu tidak ada direncanakan sama sekali. Namun itu wujud emosional karena melihat keluarga kita ada yang mungkin korban, sehingga wujud emosional itu. Sorotan berikutnya, saudara, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal menjalani pemeriksaan psikologi di Bandung, Jawa Barat. Tes psikologi terkait permohonan perlindungan dalam perkara kasus Vina di Cirebon. Pemeriksaan dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di salah satu hotel di Kota Bandung, Jawa Barat. Saka Tatal didampingi kuasa hukum serta sang kakak saat menjalani pemeriksaan psikologi. Kuasa hukum menyebut pemeriksaan ini dilakukan tak hanya lantaran pihaknya mengajukan peninjauan kembali atas Saka Tatal, namun karena kondisi psikologi Saka Tatal yang dinilai terpengaruh pasca diduga menjadi korban salah tangkap. Pengajuan itu sudah lama dari minggu lalu. Nah, karena apa? Karena Saka juga kondisi psikologisnya tidak stabil. Apalagi kalau diingat-ingatkan masalah-masalah yang masa lalu, yang dia menerima penganiayaan di Polres Cirebon Kota, kemudian juga terungkap juga dia masih mengalami penganiayaan di Polda Jabar. Saka kan ketika ditanya soal itu, diingatkan soal itu, aura kemarahannya juga meluap-luap. Saya khawatirnya ini jadi tidak berpengaruh terhadap nanti. Cuman bukan hanya kepentingan PK, tapi kepentingan memperbaiki psikologi Saka, mental Saka supaya lebih baik lagi.